Jadi untuk di bagian bawah ini lubangnya sangat banyak sekali ini. Jadi untuk di bagian bawah saya tidak capek-capek ngelobang lagi. Jadi kalaupun sewaktu-waktu timbul masalah-masalah di bagian komponen, khusus di bagian powernya, jadi tinggal sahabat posisikan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi terima kasih atas dukungan buat sahabat-sahabat selama ini sudah mendukung kedua channelnya, IDS Jalan-Jalan ataupun IDS Audio. Jadi ceritanya hari ini mati lampu. Jadi kalau udah mati lampu ini, kalau bekerja di bidang perakitan atau di bidang servis, kalau memang tidak ada cadangan genset, ya udah habis cerita, tinggal nunggu waktunya lampu nyala. Jadi sambil menunggu lampu nyala, jadi posisi sekarang jam udah 10:30. Jadi jangan sahabat perhatikan jam yang satunya, yang sebelah sini. Nah ini, kalau jam yang satunya ini udah mati, udah lama. Cuman kenang-kenangan aja dari pemberian orang, jadi masih disimpan. Yang satunya itu sekarang posisi jam hampir 11:30, jam 11:20 untuk posisi sekarang. Jadi sambil menunggu lampu mati, menunggu lampu nyala, kita ngopi dulu lah. Mantap. Jadi kemarin saya sudah mereview sebuah power. Mungkin sahabat-sahabat sudah menyaksikan, yang sudah menyaksikan. Jadi seperti ini reviewnya. Jadi malam hari ini saya lanjut sebuah power yang akan saya kerjakan, yaitu datang dari subscriber IDS Audio. Jadi di dalamnya seperti ini untuk di bagian perkabelannya. Jadi di sini yang kelihatan trafo 10 ampere, elko-nya sebanyak 2 buah. Dan untuk di bagian kitnya ini kit Blazer ST atau CT Pro 1000. Jadi produknya Bell, ini udah stereo sahabat-sahabat. Jadi untuk transistornya itu 2 set per mono. Jadi untuk video sekarang setelah saya review, kebetulan powernya sudah mau diambil. Jadi saya kerjakan dari tadi malam sampai siang ini, jadi lembur lah boleh dikatakan. Rencananya targetnya tadi setengah hari selesai semuanya. Tahu-tahu mati lampu, ya habis cerita, mau dibilang apa lagi. Yang jelas setelah saya update powernya dari posisi tata letak dan lain sebagainya, sudah saya persiapkan, sudah saya perbaharui semua. Jadi buat sahabat-sahabat yang penasaran seperti apa penampilan terbaru sebuah power yang sudah saya review waktu itu, yaitu sebanyak 4 piece atau 4 PCS. Jadi sahabat-sahabat bisa saksikan videonya yang berikut ini. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di hadapan saya sudah ada satu power yang sudah selesai saya update. Jadi ini power updatean untuk di bagian tata letak dan semuanya, ini semuanya diupdate untuk di bagian power yang sudah saya kerjakan. Jadi power ini menggunakan satu kit, yaitu di bagian belakang ini kitnya stereo. Jadi saya posisikan seperti ini untuk di bagian tampilan kitnya, jadi menutup ke bagian bawah. Jadi di sini untuk sahabat-sahabat yang sudah saya ubah semua, tata letaknya saya ubah semua, jadi tidak ada yang seperti semula terkecuali di bagian trafonya aja. Ini yang tidak saya utak-atik atau tidak ada saya geser sedikit pun. Jadi di sini kebetulan posisi masih mati lampu. Kita ngopi dulu. Pokoknya mantap. Jadi ini daripada tidak ada kegiatan sambil menunggu lampu nyala. Jadi di sini masih tetap posisi mati lampu, masih gelap gulita, tidak bisa kerja, hanya bisa ya bikin video ini aja. Nah itu orangnya yang tadi mandi udah mantap, udah cantik tuh. Nah tuh. Jadi ya seperti ini buat sahabat-sahabat penghalang atau penghambat, terutama kalau posisi kerja ini mati lampu ya habis cerita. Jadi tidak ada bisa diapa-apakan selain ya menunggu. Dulu saya aktif dengan tenaga surya plus inverter.
seiring berjalannya waktu tidak pernah mati lampu, alhasilnya akinya tidak keurus. Jadi alhasilnya ya seperti ini, kalau udah mati lampu habis cerita, tidak bisa kerja. Apapun yang mau dikerjakan itu tidak bisa apa-apa lagi. Karena beberapa hari atau beberapa bulan ini sangat sering di daerah saya mati lampu. Seperti ini. Ini matinya biasanya kalau hidupnya nanti kalau tidak jam 1, jam 2 biasanya setengah 4 atau setengah 5 nanti baru hidup biasanya. Jadi kalau dulu mau mati lampu itu dapat siaran atau info dari radio. Jadi sekarang jadi tidak pernah update. Jadi mau mati lampu ini tidak ketahuan atau mati aja seperti ini. Jadi ini bikin videonya di tengah-tengah pintu, yaitu pintu dapur. Nah itu ada sanggan air dan lain sebagainya. Jadi di depan pintu supaya dapat penerangan yang maksimal lah untuk di kamera. Jadi di sini untuk di bagian power yang sudah saya update. Jadi kemungkinan sahabat-sahabat pernah menyaksikan video tentang review sebuah power ini. Ya, jadi seperti ini untuk di bagian videonya yang sudah diupdate. Nah, itu orangnya udah wangi tuh. Nah, tuh, wih mantap. Dia lagi makan kucing karena dia pencinta kucing atau penyayang kucing. Oke, di sini saya ingin berbagi sedikit sebuah power yang sudah selesai saya update. Jadi power ini untuk di bagian heatsink kemarin posisinya ditempel ke bagian bawah ini. Jadi tidak ada heatsink tambahan selain dari heatsink bawaan, yaitu kit Blazer Pro ST Pro 1000. Jadi ini udah stereo. Jadi ini saya posisikan seperti ini. Jadi ini elko bawaannya, ini elko bekas leman. Nah, jadi ya dibuat seperti ini. Jadi posisinya seperti ini juga untuk di bagian posisi apa namanya, untuk di bagian kitnya. Karena kenapa saya suka saya buat seperti ini? Untuk hasil kipas ini saya buat posisinya dari luar meniup ke bagian dalam. Tujuannya kenapa? Karena di sini di posisi samping ini ada celah. Ini mudah-mudahan kelihatan karena gelap loh sahabat-sahabat. Nah, ini ada celah untuk sirkulasi udara untuk mendinginkan lebih sedikit terapo lah, dan di depan juga ada ventilasi sirkulasi udaranya. Jadi hasilnya saya buat untuk tiupan angin kipas itu dari luar ke dalam. Nah, kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, apa kelebihan untuk kipas itu meniup ke dalam? Karena untuk rakitan abang semuanya kipas itu meniup bagian dari luar ke dalam, ya. Jadi kalau untuk meniup ke dalam atau menghisap ke dalam, menghembus ke depan sini, saya lebih senangnya itu anginnya fokus daripada menghisap dari dalam keluar. Cuman kelemahan untuk sebuah power yaitu kipas menghisap ke dalam atau meniup ke bagian dalam anginnya itu biasanya mengumpulkan debu-debu untuk di bagian dalam sini. Tapi halnya sama juga untuk kipas yang menghembuskan dari luar dari dalam keluar. Jadi bedanya aja kalau dia menghisap debunya masuk di bagian dalam belakang. Jadi debunya masuk ke bagian belakang sini. Tapi kalau kipasnya diposisikan posisi menghisap atau membuang dari dalam keluar, debunya masuk di bagian ventilasi depan ini. Jadi saya mengambil kesimpulan untuk sebuah kit ini seperti ini saya buat. Jadi supaya kesannya rapi, enak dipandang, ya itu aja. Dan untuk yang lain ini tetap sama. Jadi di sini untuk di bagian fuse-nya ini saya naikkan ke atas. Jadi saya pindahkan ke atas. Tujuannya kenapa? Kalau memang hanya sekedar putus fuse aja, jadi tidak perlu membuka heatsink di bagian ini. Jadi cukup membuka di bagian fuse-nya aja, congkel, lalu sahabat bisa mengganti fuse sendiri untuk di bagian fuse-nya. Nah ini tinggal sahabat congkel, lalu sahabat bisa mengganti sendiri kalau kendala hanya putus di bagian fuse. Tapi kalau memang ada kerusakan yang lain, ya harus dilepas. Mungkin sahabat-sahabat ada yang bertanya juga, Bang, apakah tidak susah atau tidak ribet kalau memang power ini sewaktu-waktu bermasalah? Abang posisikan seperti ini. Ya, kalau posisi seperti ini, kalaupun ada masalah saya rasa tidak begitu ribet. Jadi udah saya perhitungkan bagaimana kalau memang ada kendala nantinya, jadi sangat mudah sekali cara nyelepisnya.
Jadi power ini kalau saya perhatikan, jadi mungkin sahabat-sahabat lihat untuk di bagian bawahnya ini. Jadi untuk di bagian bawah ini lubangnya sangat banyak sekali ini. Ini lubangnya sangat banyak sekali. Jadi untuk di bagian bawah saya tidak capek-capek ngelobang lagi. Jadi tinggal saya cari lubang yang pas, ya udah. Tinggal digabungkan, tinggal dimasukkan sekrup. Ini lubangnya sangat banyak sekali. Jadi saya tidak tahu power ini apakah sudah diupdate beberapa kali atau dirubah beberapa kali, saya tidak tahu juga. Karena di sini banyak sekali lubang-lubang yang tidak kepakai. Nah, seperti ini. Terus untuk di bagian belakangnya juga, di bagian belakang ini sangat banyak sekali lubang-lubang tambahan dari sahabat-sahabat kita yang sudah merakit. Jadi di sini memang box ini dulunya, karena ini box versinya lama, jadi memang tidak ada Canon dan Spicon. Jadi ini tambahan baru dari sahabat kita, dibuatkan soket Spiconnya. Jadi di sini saya ingin melihatkan buat sahabat-sahabat untuk kalau memang power ini ada masalah. Jadi di sini posisinya di sekrup di bagian bawah. Ini gelap sahabat-sahabat. Saya lepas dulu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada masalah, itu sangat mudah untuk mengerjakan. Karena memang udah diperhitungkan untuk di bagian instalasi kabel-kabelnya. Kerjaan pian nih. Tuh kata orang rumah saya, lihat di bagian belakang ini, di bagian belakang tahu box power ini kayak saringan cendol. Sangat banyak sekali lubang-lubang. Bikin cendol dawet yang nggak kepakai. Oke, jadi di sini untuk sekrup udah saya lepas. Jadi kalau memang ada masalah sewaktu-waktu, jadi di sini sahabat tinggal angkat seperti ini aja. Nah, jadi seperti ini. Jadi di bawah ini bukan tidak banyak kabel, cuman untuk di bagian instalasi kabelnya memang sudah saya perhitungkan supaya sangat mudah sekali untuk menyerpis sebuah power yang sejenis ini. Jadi ini tinggal sahabat bisa bawa kemari atau posisi di sini aja. Jadi sangat mudah sekali untuk penyerpisan. Kalaupun sewaktu-waktu timbul masalah-masalah di bagian komponen, khusus di bagian powernya, jadi tinggal sahabat posisikan seperti ini. Jadi tinggal sahabat bisa dibuat seperti ini. Jadi seperti ini powernya, yaitu produknya Bell atau BGR. Untuk produk ini sudah dilengkapi dengan protect speaker. Jadi seperti ini. Protect speaker sudah ada, semuanya sudah ada. Jadi di sini filternya pun juga sudah ada, ini ada filternya. Jadi ini menggunakan 2 set per mono untuk di bagian powernya. Jadi di sini seperti ini. Jadi semua kabelnya bertumpu di bagian ini. Ini tinggal finishing aja karena belum dites, karena tadi malam dilemburkan posisinya. Jadi begitu siang sekitar jam 11 atau setengah 11 tadi lampu langsung mati, sampai sekarang belum nyala-nyala. Ya udah, jadi terbengkalailah pekerjaannya. Jadi yang jelas untuk powernya seperti ini buat sahabat-sahabat, yang sudah saya buat untuk di bagian tata letaknya. Jadi seperti ini untuk di bagian powernya. Jadi saya posisikan seperti ini aja. Jadi sangat mudah kalau memang ada kendala-kendala yang ditimbulkan untuk kemudian harinya atau di nanti setelah berjalan. Di sini hanya menggunakan 4 buah elko karena bawaan memang, karena di sini bukan dirakit baru. Ini hanya minta diupdatekan aja dengan menggunakan perlengkapan dengan bawaan box ini. Jadi box ini sudah lama. Jadi ya seperti ini. Jadi ini tinggal finishing aja untuk di bagian instalasi kabelnya, karena ya itu tadi mau dites. Kalau memang sudah dites normal semua baru di finishing, karena belum sempat tes lampu mati. Ya udah, nunggu lampu nyala nanti. Jadi mudah-mudahan nanti kita buatkan videonya juga untuk waktu pengetesannya. Jadi kipasnya ini seperti ini 12 cm, ya 12 cm untuk di bagian kipasnya. Jadi ya mudah-mudahan power ini bertenaga, karena di sini tidak ada dipasang apa-apa. Maksudnya di bagian input tidak dipasang penguat dan lain sebagainya. Ini murni loss bawaan dari hasil dari power ini. Yang jelas seperti ini untuk desain atau tata letak yang sudah saya buat daripada tata letak yang seperti ini sebelum saya update. Jadi saya rubah seperti ini untuk di bagian penampilan yang baru. Jadi ini boleh dikatakan penampilan baru dari
power ini, karena kemarin untuk di bagian heatsink ini tidak ada, cuman heatsink ini aja bawaan dari pabrikan ditempelkan ke bagian bawah. Mungkin sahabat-sahabat bisa lihat seperti ini. Nah, setelah saya ubah, setelah tambahkan heatsink, kebetulan saya ada heatsink bekas, jadi saya saya pasanglah ke bagian power ini. Jadi teraponya ini untuk di bagian power ya 10 ampere dengan voltase 47. Yang jelas seperti ini. Jadi mungkin sahabat-sahabat ingat dengan power ini, karena sudah pernah saya unboxing kemarin untuk di bagian powernya waktu datang. Jadi seperti ini dulu, nanti kita lanjut sambil menunggu lampu nyala atau lampu hidup. Nanti akan kita lanjut lagi untuk buatkan video, atau nanti dibuatkan video terpisah di saat pengetesannya. Jadi yang jelas seperti ini yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat untuk di bagian power sambil menunggu lampunya nyala. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah video yang sudah saya buat untuk sahabat-sahabat untuk mereview sebuah power yang sudah selesai saya kerjakan. Jadi mohon maaf, video ini tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman aja sesuai dengan versi pribadi khususnya saya. Jadi sampai sekarang lampu belum nyala, jadi tetap masih nunggu dan menunggu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.